Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah pesan surat An-Nas. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya. Let's go. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Pada materi kali ini kita akan belajar memahami pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam Quran surat An-Nas. Untuk itu, perhatikan dan simak sampai paham ya. Yuk kita lafalkan surat dan artinya bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat serta artinya. Nah, anak-anak, surat An-Nas adalah surat ke-114 atau surat terakhir di dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surat An-Nas termasuk surat Mu'awwizatain, yakni surat yang berisi permohonan dan perlindungan. Lalu surat Mu'awwizatain yang satunya adalah surat Al-Falaq. An-Nas berarti manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Contoh kelebihannya adalah manusia bisa berpikir sangat baik sehingga dapat membuat rumah, membangun kota, memajukan teknologi, dan lain-lain. Bandingkan dengan hewan-hewan yang tidak dapat berpikir, maka hewan pun tidak bisa membuat apa-apa. Namun, kekurangan manusia juga banyak. Misalnya, tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat hidup di air seperti ikan. Bahkan, manusia sering tidak mampu menghadapi bahaya binatang buas, juga takut pada bahaya kemiskinan, dan bahkan ada juga yang takut pada kegelapan. Agar kita terhindar dari kejahatan ini, maka kita diajarkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan memperbanyak membaca Quran surat An-Nas. Kemudian
apa sih pesan dari surat An-Nas ini? Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari kejahatan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya dan tempat memohon serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang dari manakah datangnya kejahatan itu? Tentu kejahatan itu berasal dari setan dan jin yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah digoda oleh setan yang mengakibatkan ia bermaksiat dan melakukan kejahatan kepada dirinya dan orang lain. Agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran, seperti memohon perlindungan dengan membaca Quran surat An-Nas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu membaca surat An-Nas ini bersamaan dengan surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya dari segala bahaya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berbaring untuk tidur malam, dia pertemukan jari-jari tangannya, lalu meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir surat dan Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surat dan Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat. Nabi kemudian mengusap dengan keduanya serta badannya, dimulai dari kepala, wajah, baru ke badannya sebisanya. Itu dikerjakannya 3 kali. Jangan lupa anak-anak untuk mempraktekkannya ya, agar kita terhindar dari bahaya dan kejahatan. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa selalu, seperti ketika sakit dan ketakutan. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian kerjakan soal berikut ini. 1. An-Nas artinya. 2. Kita harus memohon perlindungan kepada. 3. Kejahatan datang dari golongan. Dan 4. Apakah yang kita lakukan sebelum tidur sesuai anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Tuliskan pesan-pesan surat An-Nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.